Jadi berapa Mas Hanafi total keseluruhan untuk tani kulbis ini untuk modal awalnya? Ya pertama kan karena saya mahasiswa jadi nyangkulnya ini saya buruh. Oh Ya, gitu buruh ya. cangkul itu 700.000. 700.000. Lalu pupuk kandangnya 300.000. Pupukannya 300.000, 1 Lalu juta ya. ureanya 200.000. 200.000. Lalu untuk 1.200.000. bibitnya itu 150.000. Oh, 150.000. 1.350.000. Ya itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, balik lagi ke channel edukatif, inspiratif dan menambah pengetahuan kalian. Dimana lagi kalau bukan di channel Yusuf PSG. All we need is somebody to lean on. Milenial, kali ini aku udah di kaki Gunung Telomoyo. Bisa kita lihat ya, di sini kita di kebun kulbis. Kali ini kita akan belajar cara menanam kulbis ya, langsung dari petani kulbis dengan teman aku sendiri. Yuk kita langsung aja. Banyak kan teman-teman? Ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk memanfaatkan waktu kalian di rumah. Jika kalian punya lahan yang lumayan luas, kalian bisa nih untuk menanam kulbis. Oke guys, kali ini aku bersama petani muda nih, petani kulbis dari Ngablak. Assalamualaikum Mas Hanafi, gini temanku sendiri, temanku SMK ya. Ya. Gimana Mas Hanafi kabarnya? Baik. Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu Mas Yusuf lagi, teman saya masa SMK yang suka nganterin saya pulang ke pondok ya. Mengapa Mas Hanafi memilih kulbis untuk ditani daripada tanaman-tanaman yang lain ini? Nah, ini untuk petani-petani muda atau petani pemula itu sangat cocok sekali untuk menanam kulbis. Karena kulbis itu perawatannya tidak terlalu rumit dan memang untuk pemula itu cocok. Oh begitu. Lalu bisa dibarengi dengan pekerjaan yang lain. Misalkan saya sekarang sedang sibuk kuliah, nah itu begitu. bisa sambil bertani, sambil. Jadi bisa ditinggal kuliah. gitu ya? Bisa ditinggal. Perawatannya pun tidak rumit-rumit amat. Cuma paling cabuti rumput atau kasih pestisida atau ya? Kasih urea seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kalau kulbis itu dipilih karena memang untuk pemula itu sangat cocok karena perawatannya lebih mudah daripada sayuran-sayuran yang lain yang notabene cocok ditanam di daerah sini. Oh begitu. Kalau seperti cabai terus kentang itu lebih surumit gitu ya? Itu perawatannya lebih sulit. Itu lebih pertanian harus lebih berpengalaman karena harus telaten gitu ya? Telaten atau jam untuk merawatnya itu juga lebih intensif seperti itu. Tidak bisa kalau ditinggal-tinggal seperti kuliah atau pekerjaan-pekerjaan lain itu malah nanti membuat tanamannya menjadi tidak baik seperti itu. Bagaimana sih Mas Hanafi cara menanam kulbis dengan benar dari usia bibit sampai nanti pemanenan? Oh ya, seperti ini Yusuf. Yang pertama itu kita beli benih dulu di pasar. Kita tentukan jenis apa yang mau cocok kita tanam. Kalau saya ini memilih tanaman dengan merek itu benih itu. Oh ternyata benih ada merek-mereknya ya? Oh. Ini saya nanam yang namanya Green 11. Oh gitu. Itu tanamannya spesifikasinya daunnya lebih kecil. Nah itu nanti kalau sudah masa panen itu kulbisnya itu bentuknya lonjong lalu beratnya lebih berat gitu lebih ya? berat ya seperti itu, betul. Oh jadi beda merek itu juga beda spesifikasi ya? Beda. Contohnya kalau yang di atas itu ada namanya Grenova, itu daunnya lebih besar dan masa panennya juga lebih lama, bisa sampai 90 hari sampai 100 jadi lebih hari, lama gitu lebih ya? lama. Oh jadi yang di di tanam Mas Hanafi ini yang istilahnya semakin cepat gitu ya? Ya. Untuk masa panennya. Cepat juga. Ini kualitasnya bagus gitu ya? Bagus, kualitasnya bagus. Kalau ini kenapa saya pilih yang Green 11 karena saya suka itu menanam
tanaman itu dengan jarak yang sangat dekat. Oh iya, Kalau makanya ini jaraknya dekat-dekat dekat sekali ini ya. Saya pilih jenis yang Grand 11 karena daunnya itu cenderung lebih kecil daripada jenis-jenis yang lain. Oh, jadi nanti memakan luas tanahnya itu luas semakin tanahnya. banyak gitu ya. Ini luas tanahnya 1000 meter persegi kurang lebih. Ini bisa ditanami 7000 batang, Kulbis, 7000 tanaman kulbis. Oh, begitu. Itu kalau di manajemen nantinya dapatnya panen itu bisa sampai 4 ton kalau berhasil. Oh, begitu. Paling ya kalau nggak berhasil ya minimal 2,5 ton. Oh. Itu sudah bagus itu 2,5 ton. Tapi kalau semuanya bagus sampai akhir jadi bisa panen sampai 4 ton dari 7.000 tanaman kulbis. Oh, Seperti itu. begitu. Lah kalau satu kulbis yang bagus itu beratnya sampai berapa sih, Mas? Nah, kalau yang disukai di pasaran itu 1 kilo sampai 2 kilo. Itu Oh, disukai jadi sama pasaran. besar ya gitu ya? Besar. Satu batangnya itu bisa sampai 2 kilo bisa, 3 kilo juga bisa. Oh, Kalau 3 gitu. kilo ya itu jenisnya yang Grand Nova itu. Oh, tapi besar tapi Daunnya lebar. daunnya juga lebar Daunnya gitu ya. lebar. Jadi lebih memakan tempat. Kalau ini kan enggak, 40 cm dengan jarak-jarak yang dekat seperti itu kita bisa Oh, tanam bisa ya. lebih banyak Lebih banyak begitu daripada jenis-jenis yang lain. ya. Begitu. Mas Hanafi, Ya. cara merawat kulbis ini itu perlu perawatan khusus nggak sih? Oh, enggak. Ini perawatannya seperti ini. Kalau ini sudah berumur 15 hari dari Bibit. tanam, bibitnya kan dari umur 0 sampai 15. Oh, 15 iya. baru kalau sudah 15 hari kita tanam, pindah. Kita pindah di sini. Lalu setelah 15 hari lagi berarti dari 0 sampai 30 umur 30 hari itu kita di tengah-tengah antara kulbis satu dengan kulbis yang lain itu Iya. dikasih pupuk urea. Oh, itu Pupuk jadi urea. makanannya itu ya. Ya, untuk 1000 meter persegi ini membutuhkan urea 30 kg. Oh, 30 kg ya. 30 kg. Biasanya 5 kilonya itu cuma 10.000. Jadi murah. Oh, murah ya. Urea 10.000 dapat 5 kilo. Untuk penanaman awal kita juga butuh pupuk kandang. Oh, beda ya itu pupuk kandang sama Beda. pupuk urea? Pupuk urea itu kan pupuk kimia. Kalau pupuk kandang kan Kandang itu pupuk pupuk alami biasa, dari alami. dari ayam. Oh, begitu. Kotoran ayam itu lebih bagus. Oh. Dari kotorannya lebih bagus dibandingkan dari kotoran sapi atau kotoran yang lainnya. Lebih cocoknya pakai kotoran ayam kalau di sini. Nah, tapi seumpama itu dikasih pupuk ayam saja tanpa dikasih pupuk urea nanti beda ya? Ya sebenarnya bisa tapi kan perkembangannya juga kurang maksimal. Oh, Itu begitu. lebih ke apa ya namanya makanan dari kulbisnya itu kulbisnya sendiri. Itu juga harus diperhatikan dosisnya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga bisa merusak tanah nanti. Oh, begitu. Jadi satu tanaman ini cuma butuh sedikit, paling cuma 10 gram. Oh, 10 gram. Sedikit 10 sekali ya satu Sedikit tanaman sekali, ya? Ya, Oh. 10 gram. Nanti kita lubangi pakai kalau di sini namanya alatnya ponjo. Oh, ponjo. Ponjo. Nah, lalu kita lubangi nanti kita kasih Dibleseki dulu urea, gitu ya? Di antara Tengah-tengahnya gitu, Tan. Lalu bagaimana Mas Hanafi? itu kalau ini kan nggak pakai plastik penutup. Biasanya Oh, juga iya, bisa ada. dikasih plastik penutup. Nah ini kan nggak pakai plastik penutup, jadi rumputnya tumbuh lebih banyak dibandingkan yang dipakaikan iya. plastik penutup. Nah, Yang hitam itu kan ya? Untuk itu kita harus cabuti rumputnya. Kalau nggak dicabuti kita potongnya pakai sabit. Oh, Kalau gitu. di sini namanya arit. Arit ya? Ya arit atau pakai alat apapun yang bisa untuk memotong rumput. Dijabut kan juga gampang ya? Ya dijabut juga bisa seperti itu. Untuk penyemprotan pestisida juga 4 hari sekali, 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau paling lama, paling keset itu, paling males itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Minggu sekali. Bisa sampai ditinggal segitu ya? Ya, Jadi lebih mudah gitu ya Mas ya Hanafi? lebih mudah. Gimana Mas Hanafi kenapa memilih tidak memakai plastik daripada memakai plastik, Mas? Nah ini juga berpengaruh terhadap biaya juga. Oh. Kalau pakai plastik itu Agak biayanya mahal juga ya? lebih mahal, lalu pupuknya juga lebih banyak. Oh,
Itu pengaruh ke pupuk juga ya? Pengaruh ke pupuk juga. Pupuknya lebih banyak, modalnya juga lebih banyak. Oh, untuk begitu beli ya. plastiknya itu juga. Ini juga lebih bagus tidak pakai plastik kalau daerah Sini, tanah daerah. yang seperti ini. Karena ini mendapatkan pancaran sinar matahari yang cukup, dari sana cukup, dari sana juga cukup. Jadi Oh. lebih baik. Jadi tidak terhalangi oleh pohon-pohon yang juga tinggi jauh, gitu ya? pohon-pohonnya di sini di sekitarnya juga jauh. Jadi cukup untuk mendapatkan pancaran sinar matahari. Oh, yang selanjutnya nih Mas Hanafi. Berapa sih modal untuk tani kulbis yang semacam ini? Ya, ini kan luas tanahnya 1000 meter persegi. Iya, 1000 Kita meter membutuhkan persegi. pertama itu pupuk kandang itu 15 karung. Oh, 15 karung. karung yang berukuran 50 kg, tapi itu tidak ditimbang, cuma 15 karung seperti itu. Oh, gitu. Jadi dibagi menjadi itu 7.000 tanaman. Jadi 15 karung itu untuk 7.000 tanaman seperti itu. Itu untuk pupuk kandangnya sendiri. Tadi sudah disebutkan untuk pupuk urea itu 30 kg. Untuk pupuk kandang sendiri itu bisa menghabiskan satu karungnya 20.000. Jadi 20.000 dikali 15, 300.000. 300.000. 300.000 kalau itu pupuk orenya sendiri itu sampai 200.000. 200.000. Jadi untuk pupuk dan urea itu 500.000. Oh, gitu. Terus untuk awalnya lalu, gitu ya. Awal untuk bibitnya 150.000 dapat 3 wadah itu. 3 wadah. Bibit itu lalu kita disebar dulu. disebar, lalu kita taruh pot yang kecil-kecil itu, plastik kecil itu, lalu itu. Nah, ditunggu sampai 15 hari itu tadi. Oh, Seperti sampai ya ada yang keluar gitu ya, yang tumbuh. Satu wadahnya itu biasanya berisikan 2.500. Itu harganya cuma 50.000. Itu kalau yang green 11. Gitu. Kalau yang lain-lainnya belum tahu saya. Kalau Itu 2.500 ya? 2.500. 2.500 itu apakah semuanya bakal tumbuh semua? Enggak, Mas? ya itu Atau tidak ya? 80% atau 90%-nya tumbuh. Rata-rata berapa jadi? Rata-rata 1.500 kah? Atau 2000? lebih 2.300-an. Oh, 2.300-an ya? Oh. Jadi lebih banyak yang tumbuh daripada yang tidak. Gitu ya. Persentase tumbuhnya lebih banyak seperti itu. Gitu. Terus juga lebih terpercaya untuk pakai bibit sendiri daripada beli. Karena tipsnya ini salah satu penyakit dari kulbis itu adalah akar gada. Akarnya? Akar gada, akar gada itu membuat kulbis tidak bisa menyerap makanan? Enggak, tidak bisa ngendok istilahnya. Ngendok itu apa? Menjadi berbuah ya? Berbuah. Berbuah kulbisnya itu ya? Berbuah kulbisnya itu. Jadi kulbisnya itu akan mekar terus nggak bisa padat. Oh, begitu. Terus, Iya. terus nggak bisa besar. Nah itu harus dikasih yang namanya obat anti akar gada. Kalau saya pakainya itu nebijin. Sebelum kita tanam bibitnya itu kita kasih nebijin. Obat yang namanya itu nebijin untuk mengatasi akar gada itu. Akar gada kalau di sini namanya mentol. Oh, gitu. Kalau orang sini mengatakan penyakit tersebut mentol, tapi kalau istilah di Indonesianya itu akar gada. Jadi akarnya itu enggak berbentuk serabut-serabut itu, tapi seperti gumpalan-gumpalan seperti itu. Gitu. Jadi mempengaruhi terhadap penyerapan makanan itu seperti itu tadi. Lah, untuk mengetahui kalau itu bisa akar gada itu bagaimana caranya? Nah, ini contohnya tanaman yang seperti itu, Mas. Itu. Oh, gitu ya. Oh, itu jadi kuru gitu ya, kurus gitu ya. Ya, kurus. Coba dilihat kan, Mas. Jadi yang ini ya, itu bisa yang, dilihat. Yang kecil seperti Kecil, yang lain-lainnya tuh pada gemuk-gemuk gitu ya. Ya, segar-segar, tapi yang itu enggak begitu segar. Kayak seperti ini juga. Oh, ini kecil gitu ya. Ya, kecil. Oh, jadi sama ini ya, ini umur 30 hari udah bisa dilihat ya? ya sudah bisa. Oh, sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat. Caranya mengobati gimana, Mas? Nggak bisa, kalau sudah akar gada itu sudah nggak ada obatnya. Oh, jadi itu udah otomatis nggak panen ya? Ya? Oh. Dari awal ya bisa keluar buahnya bisa, tapi paling cuma segam tangan seperti ini. Tapi kan nggak nganu. Oh, nggak efektif ya? Efektif. Bisa kalau sebesar gini, Mas Yusuf. Ini yang bagus. Sebesar ini. Ini sudah bagus ini. Tapi kalau bisa terserang akar gada itu cuma
paling pol itu cuma 1 kepal tangan ini. segini. Itu pun udah diobati gitu Ya, ya? udah diobati di awal. Jadi untuk awal. mencegah hal tersebut kita harus ketika pembibitan itu dikasih obat anti akar gada dulu. Oh, semuanya? Ya, semuanya bibitnya? Semua bibitnya. Kita campurkan tanah dulu, Iya. campur tanah dengan obatnya itu dan pupuk, lalu kita baru lakukan pembibitan seperti itu. Oh iya sih. Ya untuk salah satu mencegah penyakit kulbis yang satu itu. Karena jadi- kalau sudah besar tidak bisa ditangani. Penyakit yang utama itu akar gada itu Ya, ya? akar gada itu banyak sekali petani mengeluhkan yang seperti itu. Kalau triknya dari ayah saya itu seperti itu, pakai itu nebijin, Nebijin, obat akar tapi, gada. nebijin namanya, akar gada bisa dibeli di toko-toko Pertanian ya? pertanian itu. Jadi berapa Mas Hanafi total keseluruhan untuk tani kulbis ini? Ya. Untuk modal awalnya? Ya pertama kan karena saya mahasiswa, jadi nyangkulnya ini saya Buruh? buruh. Oh Ya, gitu buruh ya? cangkul itu 700.000. 700.000. Lalu pupuk kandangnya 300.000. Pupukannya 300.000, 1 Lalu juta ya? ureanya 200.000. 200.000, Lalu untuk 1.200.000. bibitnya itu 150.000. Oh, 150. 150.000. 1.350.000. Ya itu sudah. Untuk selanjutnya sudah tidak mengeluarkan modal, tapi untuk pestisida juga beli. Oh iya, Ya, itu pestisida berapa sih? Ada yang 100, ada yang 200. Kalau tergantung sampai- isinya berapa gitu ya? Tergantung. Mau yang merek apa, Oh, mau yang isinya seberapa. Nah, yang penting itu untuk 4 hari sekali itu harus harus ada. ada gitu. penyemprotan seperti itu agar hamanya sebelum tumbuh sudah mati seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi sampai mungkin bisa ditotal kalau sampai panen itu habis modal sekitar 1.800.000 1.800.000 gitu ya. Pestisidanya, sama pestisidanya seperti itu. Oh. Lah kalau nanti mau panen ya, Ya, itu kulbis itu 1 kilo itu berapa sih? 1 kilo itu tergantung harga pasar. Oh. Kalau kita Kalau masa-masa ini nanti panen misalkan. ya, ini sudah diperhitungkan bisa mencapai harga 3.500 sampai 4.000. 3.500 sampai 4.000 ya, 1 kilonya ya. 1 kilonya. Padahal 1 kulbis itu bisa nyampe 2 kilo juga Ya, ya. sampai 2 kilo, Oh, 1,5 gitu kilo, 1 kilo juga bisa. Hmm. Kalau mungkin kalau ini karena nanamnya jaraknya dekat, jadi nggak bisa terlalu besar-besar. Jadi Oh, mungkin iya, iya. rata-rata cuma 1 kilo, 1 kilo, Oh, 1 1 kilo kilo. sampai 1,5 kilo. Jadi nantinya itu tadi saya sudah sebutkan di awal, panennya bisa sampai 4 ton. 4 ton ya. Kalau 4 ton itu udah rata-rata ya, istilahnya Ya. enggak istilahnya paling tinggi gitu ya, ya, paling rata-rata. tinggi sudah 4 ton itu sudah paling tinggi. Biasanya juga dapatnya segitu Oh, kalau segitu panen. ya. Kalau 4 ton, lumayan kalau nggak berhasil itu cuma misal dapat 2 ton saja. Itu kalau sedang gagal panen lah. Oh, jadi ranknya itu kalau gagal panen itu 2 2 ton. ton, Kalau kalau berhasil itu 4 ton. 4 ton ya. 4 ton. Kali aja 4 ton kali 3.000. Kali gitu. 3.000 12 juta. Modal awalnya ya kita katakan kita bulatkan 2 juta. Jadi 2 juta. selama 3 bulan, 3 bulan ya saya katakan 3 bulan Ya, ya. 90 hari itu ya. 90 hari sampai 80 hari itu kita bisa mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah 10 juta dari rupiah. menanam kulbis ini. Iya. Ini untuk bagi saya sudah cukup untuk Iya, alhamdulillah. makan, untuk membiayai kuliah saya itu juga sudah cukup Mas Iya, Yusuf. mantap Itu sekali. kalau lagi memang sedang sulit kulbis itu bisa mencapai harga 7.000. Oh, 7.000. 7.000. Tapi kalau sedang jelek ya Sedang harganya jelek-jeleknya berapa? 1.500, 2.000. Tetapi kalau harganya masih di kisaran seperti itu, kita walaupun sedikit masih dapat keuntungan. Oh, Misalkan Enggak kayak cabai ya Mas ya? Ya, kalau kemarin itu cabai ibu saya ke pasar masak sekilo itu 2.000 ya. Ya. 5.000 dapat berapa kilo itu? Ya, Insya Allah. itu seperti itu. Cabai sekarang memang harganya sedang tidak baik ini. Gitu ya. Kalau kulbis Jadi kolbis itu tidak istilahnya se ekstrim cabai ya. Iya, tidak Kalau mahal sampai sekilo itu 70.000. Kalau murah ya enggak Ya. enggak paling ada kalau harganya dari ya. harga petani itu paling murah 1.000, paling mahal cuma 7.000. Itu dari harga petani. Oh, gitu. Jadi Oh, itu beda ya harga petani dengan harga di jual pasar ya otomatis tentunya ya. beda. Jadi lebih stabil harganya dibanding sayuran-sayuran lain itu kulbis cenderung stabil. Jadi mengapa saya pilih kulbis juga itu alasannya. Oh, Karena jadi stabil harga, ya, tidak terlalu anjlok, tidak terlalu iya, tinggi itu tidak juga. terlalu tinggi. Karena kalau panen dapatnya banyak langsung bisa diganti tanaman.
Kan Oh, sekali begitu. panen kan sudah, ini ganti lagi yang baru, ganti lagi yang baru. Oh seperti iya itu. iya iya. Omsetnya kalau saya katakan ya itu tadi Lumayan bisa ya. sampai 10 juta, Masya Allah. 12 juta atau lebih dari itu. Iya siap. Ya paling minimal lah, minimal itu 2 juta dapat cuma 2 juta. Pernah. Nutup modalnya. Ya, Nutup pernah. modalnya aja itu jadi. Ya. Jadi nutup untuk modalnya 2 juta, untuk keuntungan selama 3 bulannya cuma 2 juta itu pernah. Oh Itu pernah juga. ketika gagal panen dan juga ketika harga kulbisnya itu sedang iya. jelek. Tapi kalau memang harga kulbisnya itu sedang tinggi, Mm-mm. nah itu kita bisa meraih keuntungan sampai itu tadi minimal 10 juta minimal Oh begitu ya. dalam waktu 3 bulan. Nah ini yang terakhir nih Mas Hanafi. Apa tips dari Mas Hanafi kepada teman-teman yang di rumah nih yang mau memanfaatkan lahannya untuk bertani kulbis? Ya, yang pertama tentunya harus ada kemauan, kemauan. dan semangat. Biasanya kita itu sudah pesimis dulu, petani itu pekerjaan apa, susah, Oh, iya gitu ya. berat seperti itu. Ya, kita kuncinya harus semangat. Wong toh ya perawatannya nggak begitu sulit. Saya itu kerja cuma jam 8 pagi sampai Jam. maksimal setengah 12. Itu tiap harinya cuma seperti itu. Sisanya saya gunakan untuk kuliah. Oh, gitu. Jadi kan mudah. Jadi petani itu nggak seberat apa yang kita bayangkan. Jadi untuk para pemuda-pemuda itu Iya. semangat, perawatannya juga saya sudah dikatakan di awal tadi tidak terlalu Tidak terlalu sulit ya. Nah, seperti itu. Kuncinya ya semangat itu tadi, sama tips-tips Secara penanaman teknik itu tadi, heeh. udah saya katakan tadi ya. Apalagi di masa pandemi ini pandemi kita ini. banyak di rumah kan ya. Ya. Kita manfaatkan waktu untuk bertani misalkan. Ya, sama Gitu satu ya. lagi Mas Yusuf. Oh bagaimana? Untuk ini, Mas para Hanafi? kaum muda ini kalau cari istri itu yang suka apa sama tanaman atau Oh, yang begitu. cinta sama tanaman. Loh, bagaimana itu Mas Hanafi? Kalau lebih saja cinta kan apalagi sama kita. Kan? Masya Allah. ya. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Itu tips dari saya karena saya juga ini ajang mencari jodoh kan ya seperti Iya. itu. Oh, oke Mas Hanafi, terima kasih sudah boleh mampir. Ya. Terima kasih sudah sharing-sharing kepada teman-teman juga, kepada kita juga bagaimana cara menanam kulbis gitu ya. Ya. Bertani kulbis untuk memanfaatkan waktu kita di yang senggang ini. Mungkin itu ya Mas Hanafi, kita pamit dulu. Terima kasih atas atensinya. Semoga panennya nanti banyak. Amin ya. Dan semoga barokah gitu ya. Ya kalau nanti panen Mas Yusuf bisa main ke tempat iya. saya. Oh, iya, Saya siap. nanti kasih Digawani kulbis gitu ya. Saya kasih kulbis. Oh iya, terima kasih Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.